Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel Waro Samarinda, ya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Dan di sini saya akan membuat tutorial, yaitu cara membuat alat diko ya, alat diko dengan alat seringan ringannya ya. Maksudnya alat seringan itu apa? Maksudnya uangnya ya ringan. Kita tidak perlu memerlukan alat yang mahal. Kita hanya kemarin saya beli alat diko ya, dan di sini ada gambarnya, alat semprot ya, alat buat mengecat ya. Dan di sini saya tidak punya kompresor. Kalau beli alat cat ya teman-teman, sebetulnya kalau kompresor itu banyak, cuman tinggal kita bisa menggunakan atau tidak, seperti itu ya. Sebetulnya itu semua kompresor itu fungsinya sama ya, bisa untuk digunakan untuk penyemprotan ya, untuk pengecetan. Tapi sebelum saya bahas dengan tuntas, kasih kesempatan dulu yang mau lewat ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir ke channel Waro Samarinda. Jangan lupa tekan like dan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya Anda tidak tertinggalan dengan video terbaru saya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe ya, yang sudah mendukung channel Waro Samarinda ya. Selalu dukung terus supaya channel Waro Samarinda supaya berkembang yang lebih baik lagi. Dan channel Waro Samarinda akan membagikan teknik-teknik cara kerja atau pengalaman yang unik dan yang lainnya ya. Dan kita itu bekerja itu tidak perlu membutuhkan modal banyak ya. Kita modal sedikit, hasilnya juga sama seperti yang modalnya banyak, seperti itu ya. Dan di sini saya kemarin beli alat ini ya, alat diko. Dan di sini perlengkapannya yaitu sudah ada tempat catnya di sini ya. Sudah saya rakit. Dan ini tempat catnya ya, untuk menaruh cat. Catnya ditaruh di sini lalu dipasang di sini teman-teman ya. Ini kemarin sudah saya coba menggunakan tabung kecil ini. Alhamdulillah sudah bisa dipakai ya. Dan ini sudah saya rakit dengan manifold. Saya punya manifold yang sudah rusak tapi masih bisa digunakan. Ini saya potong sebelah. Nah, yang sebelahnya kayak ini dipotong. Dan di sini sudah saya pasang pentil teman-teman ya. Saya las di sini. Dan di sini pun sudah juga ada nepelnya ya teman-teman ya. Tinggal pakai saja sebetulnya. Tujuan saya kasih dua seperti ini, tujuannya apa? Dan yang satunya untuk memompa teman-teman ya, untuk mengisi angin. Dan satunya untuk keluarnya ya. Keluarnya nanti ini fungsinya seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita gabungkan di sini, atau lewat sini bisa, nanti mompanya lewat situ ya. Lewat sini juga bisa, lewat sini juga bisa. Misalnya kepengen lewat atas juga bisa, nanti pompanya lewat bawah, seperti itu ya teman-teman. Dan ini fungsinya untuk menyimpan angin saja ya teman-teman ya. Dan seperti ini kita pasang, dan di sini sudah bisa digunakan. Pesan isinya apa teman-teman untuk tabungnya ini? Kita kan punya kompresor, kita kan servis kulkas teman-teman. Dan kompresor itu tidak beli terlalu mahal ya. Kita bisa gunakan kompresor bekas seperti ini. Dan di sini saya beli dari tukang rosok, yaitu cuman 100.000 teman-teman ya, satu kompresor. Di sini kita modal 100.000 sudah bisa membuat las, kalau membuat las ya, membuat alat diko ya teman-teman ya. Dan modalnya ya teman-teman ya, saya hitungkan dulu modalnya. Kemarin saya beli tabungnya ini 25.000 kalau nggak salah ya, 35.000 teman-teman ya.
35.000 saya beli dari penumpukan Rosokan. Terusan saya beli tabungnya ini 100 ya, jadi sudah 135.000. Terus saya beli ini, aku nggak tahu namanya, ini apa namanya ya teman-teman, pokoknya alat diko seperti itu aja ya, alat semprot diko, namanya apa aku juga nggak tahu. Kalau di sini namanya apa ya, kalau mereknya merek Sagola teman-teman ya, recall, nggak tahu nih namanya apa, pokoknya alat diko gitu aja ya, lebih mudahnya. Saya pun bukan tukang diko. Kok saya mau bikin alat diko itu untuk apa ya teman-teman ya, saya kan ini bisnis kulkas ya teman-teman, ini kayak seperti ini ya, ini kan sudah rusak, ini nanti saya amplas semua. Nah ini kan sudah berkarat ya teman-teman ya, nanti kayak gini sudah terkupas-kupas, nanti saya deko semua. Kalau kaca ini aman, ini enggak rusak. Kalau ini loh, ini sudah rusak-rusak, nanti saya deko semua. Dan di sini ya, saya tadi sudah menyebutkan, sudah berapa ya, saya sebutkan yang harga tertinggi dulu ya teman-teman. Harga tertinggi adalah ini harganya saya beli 220, terus saya beli ini 35 ya teman-teman, jadi sudah 305.000. Dan di ini beli cuman 100.000, berarti semuanya 405.000 ya teman-teman ya. Cuman itu aja modelnya. Manifoldnya teman-teman, kita gunakan manifold bekas ya. Kalau kita beli baru manifoldnya ini harganya 70.000 teman-teman ya, 60 atau 70 aku lupa, saya juga baru beli juga kemarin, pokoknya sekitar itu. Saya buat 70.000 ya, 70.000, jadi modalnya semuanya adalah 475.000 teman-teman ya. Kita sudah bisa menggunakan alat ini, sudah bisa difungsikan ya teman-teman. Dan kalau ini karena tidak ada otomatisnya teman-teman ya, apabila nanti kita teleder ya, kalau kita nyalakan terus kompresornya, maka selangnya atau apa akan meledak ya teman-teman ya. Supaya tidak meledak, kita kasih pengaman teman-teman ya. Nanti saya akan memasang ini tutup pentil ini, saya taruh di sini teman-teman, saya bor, lalu saya las ya, saya las. Terus nanti ini pentil saya balik di sini teman-teman. Tujuannya apa? Apabila ini sudah penuh ya teman-teman, sudah penuh, maka angin akan keluar sendiri melalui pentil di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan pasang dulu pentilnya di sini ya. Pasang pengaman dulu. Nanti setelah saya pengaman, saya akan mencoba alat ini apakah bisa digunakan ya dengan alat seringan-ringannya ini. Dan ini ringan, maksudnya ringan itu diangkat juga ringan teman-teman, mau dibawa kemana-mana pun juga ringan. Dan yang berat cuman iniannya aja, kompresornya kan kompresor kecil, nggak terlalu berat juga. Jadi fungsinya kompresor ini teman-teman serbaguna, ini bisa digunakan untuk apa-apa, bisa menggunakan untuk pompa ban, juga bisa digunakan untuk pengecatan ya, dan bisa gunakan untuk vakum. Dan fungsinya kulkas ini sangat-sangat banyak fungsinya ya. Jadi berapa fungsi ya, pokoknya banyak lah fungsinya, tergantung kita yang memakainya aja mau dipakai apa kompresor kulkas ini ya. Nah, apabila kita gunakan untuk alat cat juga bisa, mau digunakan untuk tambal ban. Aku juga pernah melihat tukang tambal ban itu kompresornya cuman kompresor kulkas seperti ini teman-teman, tapi tidak apa-apa, sama aja ya, bisa juga dipakai. Terus saya juga sering melihat digunakan untuk vakum dan sebagainya ya. Saya melihat itu tukang-tukang AC itu apa vakumnya teman-teman ya, kompresor ya, kompresor kulkas ya, tukang AC vakumnya seperti itu. Dan saya sendiri juga tidak beli vakum teman. Kalau kita beli vakum itu harganya itu 1,5 juta
hingga 2 jutaan ya teman-teman ya, hingga 2.500.000. Maka uang sekian banyaknya itu bisa untuk modal ya, beli-beli kulkas bekas seperti itu teman-teman ya, bisa dimanfaatkan kulkas bekasnya. Dan di sini harganya juga sangat murah, cuman 100.000. Dan kemarin saya mau membuat ini teman-teman, ini sudah saya ambil di dalam ini sudah tidak ada dinamonya teman-teman. Saya gerinda lalu saya las kembali ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya belajar mengelas menggunakan las listrik teman-teman. Ini sudah bisa rapat teman-teman ya. Nanti berikutnya saya akan membuat tutorial memperbaiki. Sebetulnya saya itu males ya memperbaiki, beli lo banyak di rosokan kayak gini, kompresor kayak gini. Tapi saya juga mau membuat tutorial ya buat teman-teman semuanya. Apabila kita kesulitan mencari penggantinya, maka kita bisa nyervisnya teman. Ini bisa diservis, nanti kita belah seperti ini, lalu kita buka, diperbaiki. Apabila sudah mutar, kita las lagi menggunakan las listrik ya. Nanti saya akan membuat tutorialnya cara membuat ini. Oke teman-teman, saya di sini tadi saya mau memasang otomatis di sini ya teman-teman ya, untuk membuang angin otomatis tanpa kita membuka pentil atau membuka selang ya. Jadi nanti angin bisa keluar otomatis seperti itu. Jadi ini nanti saja. Sekarang saya akan mencoba alat ini apakah bisa digunakan ya teman-teman. Saya akan coba dulu buat teman-teman semuanya yang masih menunggu fungsinya tabung bekas freon ini, apakah bisa untuk melakukan pengecatan ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan langsung air teman-teman, tidak menggunakan langsung cat, jadi saya gunakan air dulu ya. Nanti masalahnya saya belum beli cat juga karena ini juga baru beli, jadi saya belum siap kan, karena saya tidak punya kompresornya teman-teman. Jadi saya cuma ngakal-ngakali seperti ini, mau beli cat juga untuk apa nanti kalau ini tidak bisa digunakan ya. Ternyata saat saya sudah membuat alatnya ternyata sudah bisa digunakan ya teman-teman. Cuman ya belum ada juga yang mau saya cat ya teman-teman. Tapi ini itu sudah propos juga, nanti juga mau saya cat juga. Oke teman-teman, langsung saya coba dulu. Oke teman-teman, di sini semuanya sudah saya pasang ya alatnya. Dan di sini saya gunakan pompanya ya teman-teman. Dan di sini proses pengisian, dan ini alat kontrolnya. Nanti saya akan isi 50 atau berapa ya, sebetulnya ini sudah bisa dipakai 10 PSI ini ya. Dan alat pompanya yaitu kita menggunakan kompresor ya teman-teman, karena jaraknya agak jauh karena colokannya ada di sana itu jauh. Dan di sini masih proses pengisian teman-teman ya. Pengisiannya tidak lama teman-teman, kita tunggu mungkin ya 3 menit mungkin sudah bisa digunakan ya. Saya karena kompresornya kecil, kalau misalnya ya teman-teman kita mempunyai banyak pekerjaan ya, kita bisa tambahkan kompresor 2 atau 3 bisa, supaya lebih cepat ya. Di sini belum saya pasang otomatis untuk pembuangan angin otomatis teman-teman, jadi kita harus nungguin aja ya, jangan sampai kelebihan sampai lewat dari 100, takutnya nanti selangnya pecah ya. Kalau nanti lewat sampai 125 atau berapa, nanti takutnya selangnya pecah. Masalahnya sudah pernah selang saya pecah teman-teman ya. Ini saya kemarin tuh ya pompa ini saya biarkan saja, akhirnya pecah ya teman-teman di sini selangnya. Jadi kita jangan sampai melewati 100 PSI ya teman-teman. Mungkin 100 tidak apa-apa, masih tahan selangnya ini. Saya akan mencobanya dulu teman-teman, saya isi air dulu ya. Dan ini pancinya ya buat mengisi air. Oke teman, untuk pengetesan pertama kita isi air sedikit aja di sini ya.
untuk pengetesan saja. Saya coba. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, misalnya ini untuk penyemprotan ini ya. Mantap. Mantap ya teman-teman ya. Dan ini seandainya saya akan mengecat, ini hanya air ya teman-teman, jadi tidak apa-apa mau saya semprotkan kemana saja. Misalnya saya akan mau deko lemari ini ya, tinggal gini. Mantap. Jadi alat ini sangat berguna teman-teman ya. Apabila kita mau servis teman-teman, saya buang dulu airnya di sini. Misalnya kita lagi bengkel atau lagi servis TV atau servis apa, itu biasanya kan debunya banyak, kotorannya banyak teman-teman. Ini bisa digunakan untuk alat pembersih debu atau pembersih kotoran yang ada di alat-alat bengkel kita ya. Dan di sini debu saya akan meniupnya menggunakan ini. Ini bisa gunakan untuk membersihkan misalnya TV, PCB biasanya itu banyak debunya ya teman-teman. Kita bisa gunakan, dan ini juga bisa dibawa kemana-mana ya, bisa dinaik membawa motor, dan lalu kita gunakan untuk membersihkan debu seperti ini teman-teman ya, contohnya. Mantap ya teman-teman. Ini juga bisa untuk nyapu teman-teman. Nah, di sekitar saya ini banyak debunya, jadi bisa saya sapu menggunakan ini ya. Ini yang di belakang saya ini juga masih banyak debunya, saya bersihkan sekalian. Jadi alat ini sangat-sangat berguna sekali ya, bisa dimanfaatkan buat membersihkan debu, dan apabila Anda membengkel juga bisa untuk membersihkan alat-alat yang kita perbaiki ya. Kadang kita itu mau membersihkan oli atau membersihkan apa, tangan kadang kotor, kena pasir semua, kita bisa gunakan untuk membersihkan memakai alat ini. Apabila ini tabungnya lebih besar, kita bisa mengisinya menggunakan alat ini teman-teman, walaupun tabungnya besar ya teman-teman. Jadi kalau tabungnya besar itu lebih awet teman-teman ya. Dan ini tadi hasil sampai di bawah bersih, tapi naik ke atas kompresor ya teman-teman, seperti ini untuk membersihkan. Wah, mantap ya. Dan ini juga kotor juga, kita bersihkan. Nah, dan ini seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, dan terima kasih dulu yang sudah mampir ke channel Warno Samarinda. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman mau merancang alat seperti ini ya, juga bisa saja. Nanti saya rencananya mau membuat tabung sendiri teman-teman, menggunakan nanti beli anunya ya, kita beli pelatnya saja, nanti saya gulung langsung saya buat sendiri. Dan terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen ya.